dialog dengan 13 kiai kelas kecamatan, ketua-ketua itu saya tanya, Pak Kiai, mohon dengan hormat, sampaikan kesesatan kita itu apa? Dia bilang, siapa bilang kamu sesat? Gitu kan? Repot. Kita nggak pernah bilang kamu sesat. Yang kita bilang itu, cara kamu di dalam menyampaikan dakwah itu salah. Akhirnya saya timpali. Ya, terima kasih Pak Kiai, kita diingatkan. Tapi lebih abdolnya lagi Pak Kiai semua, tolong dibikinkan cara dakwah yang benar. Panduan nanti kasih ke saya. Sampai sekarang belum datang. Ustadz Zainal Abidin LCMA berdialog dengan 13 kiai dan ternyata kata kiai itu tidak ada sesatnya. Saya pun setujulah. Kayaknya Ustadz ini belum layak disebut sesat. Tetapi kita cocok untuk mengatakan bahwa seringkali asal ngomong itu aja ya, asngong gitu ya. Asal keluar omongan itu ya. Dan itu isinya kebohongan ya, atau hujah yang dibuat-buat gitu ya. Itu sudah saya buatkan daftarnya ya, sebagai refresh ya. Semoga ini sampai kepada orang itu biar nggak merasa saya hebat, nggak sesat. Sudah 13 kiai kelas kecamatan, tidak ada yang bisa mengatakan saya sesat, biar nggak belagu gitu ya. Yang pertama, ketika orang ini membahas Al-Quran tapi gayanya itu seperti ahli tafsir ya, seperti hafal semua tafsir gitu, bisa paham Al-Quran dengan baca terjemahannya saja. Lalu dia membahas tentang bab hutang atau pencatatan dalam hutang. Dia menjelaskan bahwasannya yang mendiktekan itu yang punya duit. Jadi seperti pencatatan, nyuruh orang nyatat kerja sama dia gitu. Sini. Tolong tuliskan uang saya ada di si fulan 50 juta gitu. Itu ya bukan sesat, ya bodoh, bukan sesat. Bodoh itu maksudnya pengetahuan yang terbalik dari fakta. Karena kamu baca di tafsir manapun, yang mendiktekan itu adalah yang berhutang. Karena sekaligus ketika dia mengucapkan, maka itu menjadi pengakuan atau ikrar, di mana itu menjadi peran penekan bagi dia kalau nanti ada sengketa. Itu Al-Quran sebegitu indahnya ya. Oleh orang ini dianggap sebagai seperti, masa Al-Quran menginstruksikan hal seremeh itu. Manggil orang sini, tolong tuliskan uang saya di si fulan 50 juta. Kan jadi rusak Al-Quran ya. Ya mungkin bagi kamu nggak sesat. Ya bagi saya juga nggak sesat lah, bodoh aja ya. Bodoh di sini kamu jangan baper. Bodoh itu artinya apa yang disampaikan itu tidak sesuai fakta, itu ya. Ini bagian yang kedua. Dia terbolak-balik. Terbolak-baliknya bukan hanya sekali. Ya. Artinya dalam satu ucapan, dua orang terbolak-balik gitu. Yang pertama Syekh bin Baz tidak mengatakan bid'ah. Dia bilang Syekh bin Baz mengatakan bid'ah. Ya. Tentang mengangkat, mengusap wajah setelah berdoa ya. Kemudian dia tidak paham bagaimana mekanisme mengambil ucapan Imam Nawawi. Dia merujuk kepada ucapan Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Padahal Imam Nawawi dalam tahqiqnya menyatakan hal yang berbeda. Di mana kalau paham mazhab Syafi'i, kalau orang ini tahu diri, tidak sembarangan. Dia akan memperhatikan bagaimana sebetulnya pendapat Imam Nawawi yang sebetulnya. Yang merepresentasikan ucapan Imam Nawawi itu yang mana. Jangan sebut orang tidak tahu apa-apa, asal ada qaul Nawawi, langsung dijadikan hujah. Nah, kan lucu ya. Di kitab tahqiq Imam Nawawi itu isbat ya, bahwasanya disunahkan. Walaupun di kitab lain mungkin tidak seperti itu. Kita paham ya, dalam Tuhfah dijelaskan bahwa hierarki pertama kitab Imam Nawawi itu adalah at-tahqiq. Jadi kalau ada perbedaan pendapat Imam Nawawi dengan Imam Nawawi sendiri di beberapa kitabnya, maka yang menjadi rujukan pertama adalah kitab tahqiq. Ya. Kalau tidak tahu seperti ini, atau tidak baca, atau tidak menguasai, lalu berfatwa atau lalu berceramah, kan ceroboh ya. Ceroboh hanya keluarlah kebodohan, bukan sesat ya. Bukan sesat ya. Ya sekali lagi ya, asal ngomong saja. Kemudian di bagian ini dia begitu pedenya mengecam Muhammad Alwi Al-Maliki, As-Sayyid ya, Al-Habib, Dzurriyyah Rasulullah ya. Karena kata dia ada seorang imam ahli bid'ah ya, di Mekah gitu ya. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ya, mengatakan bahwa malam Maulid Nabi lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Dikecam habis-habisan. Dan dia mengecam itu ikut Syekh bin Baz, karena Syekh bin Baz mengatakan wa min jahlihi, dan salah satu dari gogoblokannya Sayyid itu ya, yaitu mengatakan bahwasanya malam Maulid lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Syekh bin Baz itu tidak berakal yang mengatakan begitu. Fahal qalahu akilun. Lalu oleh orang ini ditelan mentah-mentah fatwa itu ya. Sehingga dia ikut-ikutan mengecam. Padahal kalau kita baca kitab ya lucu Pak.
Ente masa tidak bisa membedakan mana orang yang mengutip, mana orang yang sodirul kalam, mana mudda'i, mana nakil. Orang informasi bahwasanya malam Maulid Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar itu ada di kitabnya Imam Al-Qastolani. Beliau yang menjelaskan alasannya 3. Persis seperti yang dinukil oleh Sayyid yang Anda kutuk-kutuk itu. Dalam Hasyiah Sarwaniyah juga ada. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah juga ada. Dalam Hasyiah Adrul Mansur atau Hawi ada. Bahwasanya Ba'du Syafi'iyah mengatakan memang iya. Ya. Malam Maulid Nabi itu lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Ente kecam itu terus dinisbatkan itu kepada Muhammad Alwi Al-Maliki. Sudah penisbatannya salah. Ya. Artinya salah itu ya kalau bagi orang yang tidak tahu apa-apa ya. Tapi kalau kita kan baca. Jadi kita tahu ya. Kalau ente mencela orang yang mengatakan bahwa malam Maulid Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar, bukan hanya Muhammad Alwi Al-Maliki yang ente cela, tapi Imam Al-Qastolani, ya, Asy-Syarwani, madhab Syafi'i, ulama-ulama yang menulis itu yang ente cela-cela, yang ente sebut sebagai imam ahli bid'ah. Ya tapi orang ini nggak merasa, nggak baca, ya. Bacanya fatwanya Syekh bin Baz aja mungkin. Yang ini lebih lucu lagi, orang baca Yasin, kata dia itu melebihi dari qiraah syadz, ya. Haram hukumnya membaca Al-Quran dengan qiraah syadz. Saya heran orang ini paham qiraah enggak sih? Qiraah itu adalah susunan kalimat dalam satu huruf, ya. Atau susunan huruf dalam satu kalimat, ya. Cara baca per kalimat itu qiraah namanya. Enggak ada ulama ahli qiraah itu membahas tentang hukum qiraah di mana kajiannya adalah karena satu kalimat dibaca 2 kali. Enggak ada itu, Pak. Kok aneh ya? Bahkan sampai itu ditarik-tarik kepada bisa-bisa kafir karena merubah-rubah Al-Quran. Merubah satu huruf saja kafir. Apalagi itu Yasin. Saya bingung. Apa orang ini tidak paham antara membaca 2 kali dengan merubah gitu loh. Ya. Kamu baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, atau Qul huwallahu ahad. Terus dianggap merubah gitu. Nah. Bukan sesat, Pak. Bukan sesat. Geli ya. Geli. Saking mau menyalahkan orang. Sampai-sampai hujahnya itu tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal itu maksudnya wairu ma'qul ya. Wairu ma'qul itu ya cocoknya untuk orang tidak berakal. Dan ini yang paling kocak. Jadi berkuar-kuar membacakan kitabnya Abu Syamah ya. Di situ mengutuk-ngutuk bid'ah. Dan dia selalu bilang 2 hal yang tidak mungkin bersatu. Bid'ah dan sunnah. Pokoknya kalau bukan sunnah pasti bid'ah. Lalu dia menolak tentang pembagian bid'ah kullu bid'atin dolalah. Dia menolak tentang Maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Dia nggak baca di kitabnya Abu Syamah itu bid'ah dibagi 2. Kan lucu ya. Makanya saya bikin judul itu. Dia pakai ketapel tapi dihadapkan ke muka sendiri. Ini sih bukan bodoh tapi lebih ke lucu ya. Jadi nggak hati-hati berhujahnya. Itu kitabnya Abu Syamah. Abu Syamah itu Asy-Syafi'i. Mesti ikut apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Abu Syamah menjelaskan bahwa tentang Maulid Nabi, komentarnya Abu Syamah, wa min ahsani ma ubtudi'ah fi hadzal zaman. Dan bid'ah yang paling baik di zaman ini ya Maulid Nabi, ihtifal Maulid Nabi. Itu sudah saya bacakan sebegitunya. Ya mungkin akhirnya sepakat Kiai 13 kampung itu. Nah, benar kan, bukan masalah sesat, bukan, bodoh aja. Artinya serampangan gitu ya. Jadi kalau kiai itu tidak memberikan rekomendasi cara berdakwah ya biar saya yang kasih ya. Pak Janan kalau mau berdakwah baca-baca dulu ya. Ilmu itu luas ya. Kalau sudah tahu itu ikhtilaf, jangan digas dianggap yang lain tidak ikut Rasulullah gitu ya. Jangan hanya karena berjenggot terus merasa paling sama dengan Rasulullah, yang lain tidak sama gitu. Jangan begitu. Terus kalau baca kitab harus jujur ya. Jangan baca kitab sepotong-sepotong di bagian yang disuka saja ya, kan lucu ya. Kemudian kalau mau nafsirkan Al-Quran pakai kitab tafsir. Jangan suka-suka. Ya itu aja sih. Ya, sesat nggak sesat apa pentingnya sih. Atau ini bicara hal-hal yang muter-muter di maulid aja. Begitu ya.